Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali sebentar kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur. Kami sebentar akan mendengar renungan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki Juli, di mana kita bulan Juni sudah berbicara tentang gereja Tuhan. Bulan Juli kita berbicara tentang tubuh Kristus. Kalau kita melihat tubuh Kristus, di mana dijelaskan dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, temanya adalah pribadi yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tentu tanggung jawab tubuh Kristus adalah memberitakan kabar baik. Kita tahu bahwa gereja, yaitu jemaat, di mana gereja adalah tubuh Kristus. Gereja juga adalah saksi Kristus di dunia. Bahkan gereja, yaitu jemaat yang digambarkan seperti tubuh, dan Kristus adalah kepalanya. Tubuh Kristus adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan mengalami kelahiran baru.
Dalam Korintus katakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Bahkan Korintus juga katakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Bagaimana tanggung jawab orang Kristen? Yang pertama tentu menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Ya, kalau kita lihat di dalam Petrus katakan, layanilah seorang akan yang lain. Jadi firman Allah katakan, sebagai tubuh Kristus, kita harus melayani sesama jemaat yang ada. Bahkan di dalam Efesus dikatakan di sana adalah juga tubuh Kristus harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, tubuh Kristus harus teguh, tidak tergoncangkan. Di dalam Efesus katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran akhir zaman. Pengajaran sesat tentu akan mempengaruhi kehidupan tubuh Kristus. Tapi firman Allah ingatkan, tubuh Kristus biar teguh dan tidak tergoncangkan. Jadi kita akan baca pokok renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kenapa mereka tersebar kemana-mana, bahkan tercerai-berai? Tentu karena penganiayaan yang hebat. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat sebelumnya 1-3 di sana penganiayaan yang begitu luar biasa. Bahkan firman Allah katakan Stefanus juga dibunuh oleh karena penganiayaan pada waktu itu oleh Saulus. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus tercerai-berai. Dan firman Allah katakan dia tersebar kemana-mana. Tapi tetap sebagai tubuh Kristus dia bertanggung jawab. Tetap memberitakan Injil. Memberitakan kabar gembira. Itulah firman Allah mengatakan. Dia tetap memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Apa kabar baik? Apa yang bisa kita sampaikan sebagai tubuh Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang sebagai tubuh Kristus yang lain? Yang pertama tentu adalah isinya tentang pengampunan dan keselamatan. Karena tiap orang telah berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka perlu kita sampaikan kabar baik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, Yesus adalah pengampunan dosa. Kalau kita semua sebagai tubuh Kristus ingin hidup kekal, hidup sesuai dengan rencana Allah. Manusia seharusnya jatuh ke dalam dosa, tetapi karena kasih Allah, Allah turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu kabar baik, itu harus disampaikan kepada setiap orang. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita harus sampaikan kabar baik ini mengenai pengampunan dan keselamatan kepada tiap-tiap orang. Apapun yang ada, tekanan apapun juga. Bahkan yang kedua juga dikatakan apa yang kita akan sampaikan. Kita dapat bersaksi juga. Kita sampaikan bahwa pertolongan kita hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 katakan, aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, itulah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Biarlah kita bisa saksikan kepada orang-orang. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita dikuatkan. Yang ketiga, tentang penyertaan Tuhan. Allah sudah menolong saudara dan saya. Saudara boleh ceritakan, saudara boleh saksikan, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menolong saudara dan saya. Makanya Matius 28 ayat 20 katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai. Dimanapun kita berada, saudara berada, dalam tingkat kesulitan apapun juga, ingat firman Allah. Allah tetap menyertai saudara dan saya. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kekuatan ini harus disampaikan kepada tiap orang, supaya mereka yang menghadapi tekanan, mereka boleh dikuatkan. Tentang pengampunan, tiap orang selalu berdosa, tapi karena Yesus kita diampuni. Firman Allah katakan dalam Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh karena kasih telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara katakan, sampaikan kepada orang-orang bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yesus pasti ada pengampunan dosa. Saudara bisa sampaikan, mari kita sebagai tubuh Kristus, walau dalam tekanan dan cerai-berai, tetap kita harus bertanggung jawab memberitakan kabar gembira kepada semua orang. Puji Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh memberitakan kabar baik. Kami punya keberanian, Roh Kudus membantu kami, supaya kami boleh menjadi tubuh Kristus yang berfungsi, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus